Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Karena itu saya suka menceritakan kesaksian dari seorang ahli jantung atau kardiolog, yaitu Dr. Franco Serafini. Ia telah berkali-kali meneliti mujizat-mujizat Ekaristi, khususnya mujizat-mujizat hosti berdarah yang menampakkan daging dan darah Yesus yang disalibkan. Ia bahkan berpergian ke berbagai negara seperti Polandia, Amerika Selatan, dan Italia untuk mewawancarai para saksi, para dokter yang terlibat di dalam mujizat-mujizat tersebut untuk menemukan hasil yang benar-benar objektif. Dari sekian banyak mujizat hosti yang berdarah itu, Dr. Serafini mencatat ada 4 kesamaan dari 5 mujizat yang ia teliti, yaitu pertama, ada jaringan jantung yang sedang dalam kondisi menderita. Kedua, kehadiran darah manusia di dalam mujizat itu. Ketiga, golongan darahnya selalu AB, sama seperti golongan darah yang ditemukan pada kain kafan Turin. Keempat, terdapat DNA manusia, tetapi DNA ini tidak dapat terbaca utuh atau dianalisis. Menurut Dr. Serafini, DNA yang tidak terbaca utuh ini bukan suatu kebetulan. Ia mengatakan bahwa kalau mujizat ini dibuktikan secara sempurna, maka kita tidak butuh iman lagi, atau iman kita hanya berdasar pada bukti ilmiah saja. Padahal itu harus lahir dari kepercayaan, lahir dari iman itu sendiri. Dan iman kita menegaskan bahwa di dalam Ekaristi terjadi mujizat di mana hosti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Yesus benar-benar atau sungguh-sungguh hadir secara utuh di dalam Ekaristi. Di dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Melkisedek yang adalah raja dan imam membawa roti dan anggur untuk merayakan kemenangan Abraham. Peristiwa ini merupakan gambaran akan Ekaristi. Kemudian di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menerangkan atau menegaskan kembali kata-kata konstitusi yang diucapkan oleh Yesus di dalam Ekaristi. Kata-kata konstitusi ini hendak menegaskan mujizat Ekaristi di mana roti dan anggur telah benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Di bagian akhir, Santo Paulus menegaskan tentang aspek pewartaan dari Ekaristi. Ia mengatakan, setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang. Sedangkan di dalam bacaan Injil ketika para murid menolak untuk memberi makan kepada orang banyak, Yesus menegaskan kepada mereka, kamu sendirilah yang harus memberi mereka makan. Dengan penegasan ini Yesus hendak mengatakan bahwa sebagai pengikutnya kita memiliki kewajiban untuk memberi makan sebanyak mungkin orang. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan tubuh dan darah Kristus ini dan juga bacaan-bacaan yang pada hari ini kita dengarkan, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan tentang aspek pewartaan dari Ekaristi. Berhubungan dengan ini, kita perlu perhatikan struktur tata perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan setiap hari. Di dalam tata perayaan Ekaristi itu tidak ada istilah doa pembuka dan doa penutup. Istilah yang digunakan atau yang dipakai ialah doa kolekta dan doa sesudah komuni. Mengapa? Karena Ekaristi itu adalah perayaan yang tidak ada pembuka dan penutupnya. Dengan ini gereja hendak menegaskan bahwa Ekaristi itu terhubung dengan kehidupan nyata kita. Ekaristi itu menyatu dengan kehidupan umat beriman.
Justru bagian akhir dari Ekaristi ialah perutusan dengan maksud agar apa yang kita dapatkan di dalam Ekaristi, baik firman Tuhan, pesan rohani, kekuatan rohani, dan semua inspirasi kehidupan, kita bawa, kita hidupi di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Dalam arti tertentu, di dalam setiap aktivitas kehidupan, kita harus menggambarkan pewartaan Ekaristi itu sendiri. Jangan Ekaristi itu hanya tinggal di altar, tetapi kita harus wartakan setiap hari di dalam hidup kita. Itu adalah makna kata diutus di dalam perayaan Ekaristi pada bagian akhir. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para murid, kamu sendiri yang harus memberi mereka makan. Di atas salib, Yesus telah memberikan teladan kepada kita di mana tubuh dan darahnya sendiri dikorbankan bagi kita. Dan di dalam Ekaristi, tubuh dan darahnya menjadi makanan bagi kita. Maka dengan mengikuti Ekaristi, kita diingatkan bahwa sebagaimana yang telah Yesus teladankan, maka kita pun harus berani memecah-mecah seluruh kehidupan kita bagi sebanyak mungkin orang. Hidup tidak saja berfokus pada diri sendiri, tetapi juga berbagi berkat, berbagi kebaikan, dan juga melayani banyak orang. Dengan cara demikian, kita mampu menjalankan perintah Yesus, yaitu tubuh, diri, dan seluruh kehidupan kita adalah makanan rohani bagi banyak orang. Dan dengan makanan rohani itu, kita memberi makan sebanyak mungkin orang. Ketiga, mujizat Ekaristi yang telah terjadi di mana-mana hendak menegaskan bahwa Yesus sendirilah yang hadir di dalam Ekaristi itu. Ekaristi adalah perayaan surga di atas bumi. Karena itu, kita yang mengikutinya perlu menaruh respek terhadap Ekaristi atau fokus terhadap perayaan Ekaristi itu sendiri, sehingga mengantuk, tertidur, bercerita, bermain HP, dan lain sebagainya yang menjadi penghalang bagi kita untuk berekaristi hendaknya atau harusnya dihindari. Kita perlu mengikuti Ekaristi dengan sungguh-sungguh semata-mata untuk merayakan perayaan surga di atas bumi. Tuhan memberkati kita semua.